Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparmani. Sarapan kita pagi hari ini kita akan meneruskan Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-15. Matius pasal 10 ayat ke-5 sampai dengan ayat yang ke-15. Kedua-belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan merenungkan bagian berikutnya, yaitu ayat 11 dan 12 dan 13. Apabila kamu masuk ke kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Ayat ini menjelaskan kepada murid-muridnya supaya murid-murid itu memilih orang yang layak. Orang layak menerima berarti orang yang terbuka dengan pekabaran Injil, terbuka dengan berita yang dibawa oleh murid-muridnya. Jadi carilah itu dulu, orang yang menerima. Mungkin itu orang yang menjadi orang kunci di desa itu atau kota itu, orang yang kemungkinan bisa membawa orang lain percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu dikatakan di situ, tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Jadi tinggal di tempat itu tidak permanen, tinggal di situ sementara sampai kamu berangkat. Artinya tempat ini sebagai apa? Pancatan atau pangkalan, bisa juga untuk awal dari memungkinkan dapat kontak yang lain lagi. Katakanlah orang ini mempunyai saudara atau relasi yang bisa dikunjungi oleh murid berikutnya. Jadi menemukan orang yang layak ini mempunyai teman atau relasi yang bisa dijadikan orang layak berikutnya. Makanya para murid supaya tidak tinggal terus, tetapi dari situ pergi ke tempat lain sampai kamu berangkat. Jadi ini sekaligus juga ini menggunakan waktu sebaik-baiknya. Orang sudah menerima Injil, kemudian diberi pelajaran secara sederhana yang lengkap sementara saja, kemudian ditinggal. Mungkin nanti kembali lagi ke situ untuk mengajar pengajaran
berikutnya. Tetapi di sini dalam sudut pengabaran Injil ini merupakan kontak pertama yang layak. Kemungkinan ada kontak berikutnya, maka perlu ditempelkan dan murid itu berangkat ke tempat yang lain, kepada orang lain. Apabila kamu masuk orang, berilah salam kepada mereka. Tentu saja salam pada waktu itu, kalau saudara baca surat-surat Paulus, salam isinya ya, kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu, kan begitu isi salam itu. Jadi salam itu sama dengan harapan, harapan yang baik kepada orang yang ditinggali, kepada orang yang mau jadikan kontak. Jika mereka menerimanya, salam itu turun ke atasnya. Jadi harapan itu menjadi kenyataan pada saat saudara diterima. Harapan saudara terhadap keluarga itu atau orang itu jadilah damai sejahtera akan ada pada orang itu. Tetapi jika tidak, maka tidak masalah. Damai sejahtera kembali kepada kita semua. Artinya kita tidak diterima, tidak rugi. Tapi kalau diterima, berarti berkat itu turun kepada orang itu. Karena saudara atau murid-murid pada waktu itu diutus oleh Tuhan dengan kuasa dari Tuhan. Utusan Tuhan selalu membawa berkat bagi orang-orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu Saudara dan saya adalah murid-murid Yesus yang diutus kepada orang lain. Dan orang lain berilah salam, yaitu harapan, damai, sejahtera menyertai mereka. Dan saudara jadi berkat bagi mereka. Jika tidak menerima salam saudara, harapan saudara, tidak masalah, mungkin lain kali bisa menerima. Jadi marilah kita pada pagi hari ini kita hidup untuk memberikan harapan kepada orang-orang di sekitar kita yang belum punya pengharapan. Mudah-mudahan mereka menerima harapan itu. Jika belum, ya mungkin lain kali ditinggalkan dulu. Intinya dalam pengabaran Injil ini, pergunakan waktu sebaik-baiknya, pilih orang yang terbuka. Secara khusus, orang yang mungkin mempunyai relasi yang lain yang kemungkinan bisa dijangkau berikutnya. Mari kita berdoa. Tuhan, jadikanlah kami berkat bagi orang sekitar kami, dan biarlah juga orang sekitar kami yang mendapat berkat dari kami membagikan berkat itu bagi orang lain, dan kami terus mencari orang yang bisa mendapat pengharapan yang kami miliki di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hari ini kami gunakan, kami pikirkan, kami ucapkan, kami lakukan menjadi berkat, menjadi pengharapan bagi orang sekitar kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas. Jangan lupa prokes, pakai masker, cuci tangan, sering cuci tangan, kemudian tidak usah pergi, kalau tidak penting tinggal di rumah saja, jauhi kerumunan ya, itu. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin.